Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Fahmi Mujahid di channel yang sederhana ini, tentunya di channel Fahmi Mujahid FX. Di video kali ini saya akan membahas sedikitnya tentang mengenai residu di aplikasi Perpal PD. Ada beberapa poin yang akan saya jelaskan dan saya akan berbagi sharing informasi juga, sharing pengalaman tentang cara mengatasinya. Sebelum video ini dimulai, saya ucapkan terima kasih banyak yang sudah subscribe juga di channel ini, terutama yang sudah bantu like juga, bantu komen juga, saya ucapkan terima kasih banyak. Dan yang baru mampir atau gabung di channel ini, kalian boleh bantu like dan subscribe juga, karena dengan satu subscribe itu sangat membantu dalam membangun channel ini dan saya akan semangat dalam membuat konten-konten berupa aplikasi-aplikasi madrasah. Oke, tanpa basa-basi kita langsung saja ke pembahasannya atau ke videonya. Pertama-tama sesuai judul yaitu residu ya. Apa itu residu? Residu itu adalah sesuatu yang harus kita perbaiki gitu kan. Datanya itu tidak valid, jadi sehingga di sini ada yang dikatakan residu. Saya juga kurang paham artinya apa. Kalian boleh bantu di komen, yaitu ketidakvalidan data peserta didik kita. Itu maksud dari residu. Gimana cara ngelihat siswa atau peserta didik itu residu gimana katanya? Nah, kita masuk ke menu ini, ke residu. Nah, ini yang merah ini yang cakra itu yang residu ya, yang bermasalah. Itu untuk cara melihatnya dan dari dashboard juga sudah terlihat ya. Nah, ini 36% kita residu. Sekolah saya maksudnya residu dan kalian masuk ke menu residu. Ini untuk cara melihatnya apa saja yang harus diperbaiki residu. Terus sebelum kita memperbaiki apa kesalahannya, lebih baik kita lihat dulu kesalahannya apa dan di mana. Oke, saya kasih contoh. Oh iya, gimana cara melihatnya? Cara melihatnya kalian ini aja yang merah banyak ya, yang merah banyak. Di samping NSN ada tanda logo user. Kalian klik aja warna biru, klik. Nah, di sini kalian lihat kesalahannya apa. Cara melihatnya di sini kalian masuk ke quality control di ini yang di tengah. Nah, di sini kalian lihat kesalahannya di sini. Ini kan yang merah-merah. Nah, ini berarti yang harus kita perbaiki. Pertama, kesalahannya di Nick Dukcapil katanya. Tidak ditemukan, berarti kita harus update. Namanya juga sama, tempat lahir sama, tanggal lahir oke, semuanya ini harus kita perbaiki. Itu untuk cara melihat rekamnya. Itu untuk perihal dari biodata ya. Kalau dari 6 kategori ini pasti udah ke identitas ya biodata. Untuk cara melihat NSN di sini kalian pokoknya sebelum kalian klaim NSN, kalian lihat dulu kesalahannya di mana. Contoh apabila kalian NSN kalian ganda di sini, nanti ada keterangannya gandanya dengan sekolah mana atau dengan siswa mana. Kalian bisa lihat di sini. Tidak sesuai format, biasanya NSN diawali dengan huruf-huruf yang bermasalah. Contoh, angka-angka yang bermasalah, contoh dimulai dari angka 8. Enggak ada kan? NSN itu ada 2 kategori, kepala 3 dan kepala 0 gitu. 0006 contoh, 02 kali maksudnya 006. Itu berarti sesuai tanggal lahir, berarti dia lahir di tahun 2006 gitu. Jadi NSN-nya 006 untuk zaman sekarang ya. Maksudnya untuk tahun sekarang gitu. Kosong berarti kita harus isi, kita harus klaim itu. Nah, itu untuk perihal masalah rekam ya. Maksudnya sebelum kita eksekusi, kita alangkah baiknya lihat ke sini dulu. Nah, sudah paham kan? Nah, oke. Apabila kita sudah masuk ke sini, kita sudah tahu kesalahannya, kita masuk ke apa yang mau kita benarkan. Contoh, kita mau benarkan di edit identitas. Nah, kita masuk ke menu identitas ke sini. Kalian pilih cari nama yang akan diperbaiki. Untuk contoh saja, saya akan perbaiki nama ini. Nah, nick sudah valid dengan Dukcapil katanya. Untuk masalah kasus seperti ini, saya sarankan jangan diisi karena dia udah valid. Tapi dia centangnya cuma di nick. Oke, apabila centang seperti itu, kalian tunggu saja 48 jam maksimal gitu kan. Kalian update aja di sini sebelum kalian ini setiap hari update, pokoknya setiap hari update sampai 48 jam. Caranya seperti itu. Untuk masalah itu tuh untuk masalah nick ya. Karena nick apabila cakranya di nick. Apabila kesalahannya ada di nama,
Nah, apabila ada kesalahan di nama, kalian periksa lagi kakaknya. Karena kakak yang sekarang yang valid untuk divalidasi itu kakak yang berbarcode. Biasanya ada perubahan, ada sedikit kesalahan nama atau apa gitu kan. Biasanya di situ sih. Kalau dari sepengalaman saya hari-hari kemarin, saya memperbaiki nama dan alhamdulillah nggak nunggu sampai seminggu atau apa, sampai sehari doang langsung ijo, langsung centang untuk perihal nama. Karena saya melihat kakaknya udah berbarcode, di bawahnya kan kakak-kakak yang sekarang itu yang terbaru itu yang ada barcode-nya gitu kan, yang dari Dukcapil. Sama ke yang lain juga di perihal tempat lahir, tanggal lahir, nama ibu juga sama, itu kita ngelihat dari barcode juga. Takutnya kakak yang kalian terima sekarang di waktu pendaftaran si peserta didik itu menggunakan kakak jadul atau kakak yang nggak berbarcode. Sedangkan di kakak barcode contoh ini mah ya, di keluarganya itu bertambah satu atau kekurangan satu ya, ya Allah amit-amit gitu kalau kekurangan mah, tapi bertambah satu gitu. Jadi itu sangat berpengaruh juga di update biodata. Jadi kalian harus perhatikan di bagian kakaknya, diusahakan untuk yang berbarcode. Dan saya selama pendataan kemarin-kemarin mengenai update data yang menggunakan kakak berbarcode itu valid langsung. Cuman ya namanya aplikasi ya, kita harus nunggu 48 jam itu maksimal, sekitar 2 harian. Kenapa nunggu? Karena Perpal PD sedang diserang oleh pendataan gitu kan. Maksudnya habis cut off juga emis, jadi pasti banyak padat juga migrasi data dari emis ke Perpal PD. Mungkin sekian ya, maksudnya di bagian edit identitas seperti itu caranya, versi saya, dan insya Allah valid. Kenapa saya share-share pengalaman? Karena itu yang saya biasa lakukan dan alhamdulillah valid. Dan untuk kita langsung menuju ke NSN ya. Nah, kita menuju ke NSN. Contoh saya kasih kepala 3 gitu kan. Yang kepala 3 aja mau saya klaim, enggak gini gini. Contoh ini kepala 3 itu biasanya dibuatkan oleh Perpal PD langsung apabila ketika di emisnya tidak terisi, seperti itu biasanya. Jadi barulah Perpal PD membuatkan NSN kepala 3 30 gitu. Yang seharusnya di ijazah, contoh di ijazah kalian, di ijazah SMP atau MTS atau jenjang sebelumnya, kepalanya kepala 0 gitu. 005 atau 00 berapa gitu. Kalian boleh klaim, kalian isi aja di sini, terus kalian nanti di sini ada menu upload di bawahnya. Upload, kalian scan filenya, scan ijazahnya atau scan apa aja yang memperkuat untuk bahwa orang ini, bahwa peserta didik ini NSN-nya seperti ini gitu kan. Kalian kuatkan saja di situ. Apabila sudah lebih dari persentase 70%, kalian update aja. Maksudnya disimpan aja, langsung berubah. Untuk perihal NSN langsung berubah kok, langsung hijau kalau misalkan ini. Itu untuk bagian NSN. Seperti itu. Kalau misalkan nggak mau ribet, nggak mau apa, ya udah diamkan saja kepala 3. Kepala 3 juga valid kok. Untuk melanjutkan sekolah lain itu valid. Itu untuk kepala 3. Maksudnya untuk bagian NSN. Dan apalagi ya, seperti itu sih yang saya akan sharing mengenai update-update identitas atau klaim-klaim NSN seperti itu. Mungkin oh iya, ini yang terakhir ya, yang terakhir sekali pokoknya. Mengenai waktu eksekusi terbaik. Maksudnya gini ya. Waktu pendataan lah gitu. Waktu pendataan baik di Perpal PD itu dari jam 8 malam sampai jam 11 malam. Karena jam-jam segitu adalah jam-jam di mana para pekerja sudah pulang, sedangkan server masih nyala, jadi kita update aja terus gitu kan. Dan untuk yang paling penting adalah kalian jangan langsung ke Perpal PD apabila emis kalian masih acak-acakan. Saya sarankan lengkapi dulu semuanya data di emis, baru kalian masuk ke Perpal PD dan yang lainnya. Karena emis itu adalah jantung aplikasi pendataan sekolah, tentunya madrasah.
kalian harus itu karena apabila kita sudah di emis, sudah beres, kita tinggal tunggu aja paling lama update itu setiap perbaikan di emis paling lama itu ya sama sih 48 jam itu paling lama. Jadi kalau misalkan kita udah edit di emis, kita tunggu 1 hari, besoknya langsung update ke kalau paling cepat gitu, langsung update ke Perpal PD langsung migrasi, seperti itu. Ini jujur saja ini yang residu ini saya kelas 10, maksudnya data-data baru saya dan alhamdulillah saya sudah beres di emis minggu lalu, udah kelar semuanya data, perihal identitas segalanya udah kelar, tinggal saya eksekusi di Perpal PD. Jadi seperti itu informasi dari saya atau pengalaman dari saya. Apabila kalian punya yang lebih akurat, kalian boleh bantu komen di bawah untuk cara mengatasinya. Oke, saya tutup video ini. Sebelum ditutup, yuk bisa yuk bantu like, bantu subscribe juga yang baru gabung. Yang sudah subscribe saya ucapkan terima kasih banyak. Semoga video ini bermanfaat. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam operator madrasah.